Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu wa nasalli lagi bab apa ini? Nek kurang sih rambut. Qala Muawiyah. Qala Muawiyah fama taqulu fi Umar bin Khattab. Kurang siapa? Ini ceritanya Umar bin Khattab. Muawiyah itu kan sahabat yang memproklamirkan negara di Syam sana. Jadi bukan di Madinah tapi di Syam, di Syria. Setelah pada meninggal, perintah kepada Muawiyah. Sekarang Muawiyah bertanya begini. Faqala Muawiyah, "Fama taqulu fi Umar bin Khattab?" Coba kamu cerita tentang akhlaknya, kelakuannya Umar bin Khattab. Jadi ini namanya kan cerita sifat sahabat. Jadi Muawiyah itu ingin niru kelakuannya Umar bin Khattab. Muawiyah suruh coba cerita. Qala rahimahullah Abu Hafsin kana wallahi aliful Islam wal aitam wa mahilal iman wa mala wa mala du'afa wa maghlul hunafa lil khalqi hisnan lil ba'si aunan wa ma bihaqillah sabiran hatta azhar Allah ad-dina wa fataha ad-dajjal wa zikrullah fil aqtar wal manahil wa al tilal ma fi tuwahi wal biqai wa inda an-nakha faquran wa fi shiddah wa rakha syakuran wa lillahi fi kulli waqtin wa wanin syakuran fa aqaballahu ma yubghiduhu al-la'nata ila min hasrah.
sorry. Jadi ini sifat-sifatnya Umar bin Khattab yang yang memiliki sifatnya sulit ditandingi oleh orang lain. Kenapa? Karena istimewa Umar bin Khattab ini. Muawiyah pun berkata, bagaimana pendapatmu mengenai Umar bin Khattab? Lalu Ibnu Abbas menjawab, semoga Allah merahmati Abu Hafs. Abu Hafs itu namanya Umar bin Khattab, Abu Hafs dalam kunyahnya. Karena punya anak namanya Hafsah. Abu Hafs. Demi Allah, ia adalah pembela agama Islam. Tempat anak-anak yatim mengadu. Tempat keimanan. Tempat perlindungan orang-orang yang lemah. Markasnya orang-orang muslim. Benteng bagi setiap makhluk. Dan pertolongan. Ia selalu sabar dalam menegakkan hak-hak Allah. Dan mengharapkan ganjarannya. Hingga Allah memenangkan agamanya. Membuka banyak negara. Maka Allah disebut di setiap pelosok dunia. Di sumber-sumber mata air. Di bukit-bukit, di daerah-daerah pinggiran kota. Maupun di lembah-lembah dan tanah-tanah dataran. Senantiasa bersikap bijak kepada perkataan yang keji yang dilontarkan kepadanya. Senantiasa bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun susah. Senantiasa mengingat Allah, zikir terus dalam setiap waktu. Umar itu zikir terus setiap waktu. Dan dalam segala keadaan. Semoga Allah menimpakan laknat kepada siapa saja yang membencinya hingga hari penyesalan, hingga hari kiamat. Angel, ketemu orang kayak gini sifatnya angel. Ya. Orang kok lengkap sekali sifatnya. Jadi kalau kita suruh ngapalin sifat sahabat yang 6 itu ya jauh dari Umar. Hanya setetasnya tidak ada air. Jadi begitulah Umar ya. Sampai menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab. Kemudian Muawiyah bertanya lagi. Wa qala Muawiyah radhiyallahu anhu, "Wa ma taqulu fi Utsman bin Affan?" Kamu bagaimana coba ceritakan tentang sifat-sifatnya Utsman bin Affan. Jadi dari dulu Umar sudah, sekarang Utsman. Bagaimana Utsman itu? Ibnu Abbas yang jawab ini. Qala rahimahullah Aba Amrin. Karena Allah akramal hafazati wa awsal bararah wa asbal ghuzat hajjadan bil ashar kasirud jumu' inda zikrillah daimal fikri bima ya'nihi al-laila wan nahara nahidun ila kulli makrumatin yas'a ila kulli munjatin farrarun min kulli mufiqatin wa sahibal jaisi wal bi'ri wa khatanal mustafa ala ibnataihi fa'aqaballahu man sabbahu an-nadamata ila yaumil qiyamah. Jadi ini minta juga Muawiyah diceritakan tentang kelakuannya Utsman. Coba kalau Utsman gimana kelakuannya?
Muawiyah lalu berkata, bagaimanakah pendapatmu mengenai Utsman bin Affan? Katanya, semoga Allah merahmati Abu Amr. Ini cerita Ibn Abbas ya. Imran mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Amr. Abu Amr itu lakop dari Utsman dalam kunyahnya. Demi Allah, ia berasal dari keturunan yang mulia dan seorang yang selalu mengerjakan kebaikan dan orang yang paling sabar di medan peperangan. Ia selalu bangun pada waktu sahur dan banyak menangis ketika mengingat Allah. Senantiasa berpikir mengenai perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya siang dan malam. Selalu bergegas kepada semua perbuatan mulia. Senantiasa berusaha menyelamatkan dirinya dari setiap perkara yang menghancurkan dan berusaha ke atas hal-hal yang memberikan manfaat kepada dirinya. Ia adalah pemilik telaga dan tentara. Ia adalah pemilik telaga dan tentara. Jadi ada sumur di Madinah itu yang punya orang Yahudi. Itu dijual airnya sama orang Madinah itu. Kata Rasulullah, itu dibeli tuh orang Yahudi, diwakafkan enak sumurnya itu. Terus Utsman datang ke sana, minta agar sumurnya itu saya beli untuk disedekahkan kepada orang-orang Muslim. Nggak boleh ini tiap hari hasilnya banyak kok. Hasilnya berapa tiap hari? Ya jutaan. Terus kalau boleh, terus besoknya datangi lagi. Berapa hari datangi oleh Utsman, nggak oleh-oleh. Akhirnya Utsman punya akal. Saya begini aja, yang saya beli itu separuhnya aja. Kamu hargai ini sumur, berapa harganya? Ya, harganya hanya 10 atau 2 miliar lah, harganya 2 miliar. Ya sudah, saya separuh, kamu separuh. Saya beli 1 miliar, saya kamu. Nah, kamu yang separuh ya kamu. Jadi kamu berhak mengambil, juga berhak mengambil. Itu gimana caranya? Hari ini kamu jual air, besok saya yang jual air. Ini yang gitu. Oh ya sudah setuju. Oleh duit 1 miliar, sing ngomong Yahudi ini ngomong. Akhirnya apa? Akhirnya oleh Utsman juga orang Yahudi jualan dari mulai hari apa Ahad terus itu apa? Pada hari Senin giliran Utsman. Utsman ngomong sama orang Madinah, saya enggak usah beli sama saya, ambil sumurnya, airnya. Oh, sama Madinah ngang suka beli. Barang hari Selasa. Selasa nggak ada orang beli. Lah kemarin sudah banyak ambil air orang-orang Madinah. Wah, terus besoknya lagi hari Rabu bagiannya Utsman. Nggak usah beli sama saya, ambil saja air. Ambil semua orang sama Madinah. Ke kolai di sini. Akhirnya besoknya kemisnya tidak laku lagi orang Madinah, orang-orang Yahudi tadi. Wah, akhirnya sudah KO orang Yahudi. Sudah dibeli semua saja, saya tidak usah. Akhirnya dibeli semua. Jadi pinternya Usman itu orang pedagang itu pinter orang Usman loh. Akhirnya apa? Akhirnya dibeli oleh Utsman dan diwakafkan untuk orang Madinah. Dan sampai sekarang itu masih umurnya itu. Sampai Utsman masih. Malah saya dapat berita itu sudah untuk mengairi ribuan hektar apa bukan sawit itu apa kurma sudah. Jadi itu banknya Utsman sampai sekarang masih ada. Nah ini yang dikatakan tadi uh, beliau itu saya kalau di sini anu ya
Saiful Jais wa Su'ul Fikri. Saiful Fikri yang punya sumur. Jadi dia sumur dia telaga itu saking banyaknya airnya. Udah, sekarang kita pindah lagi. Wa qala Muawiyah, "Fama taqulu fi Aliin ibn Abi Thalib." Lagi musuhnya siapa? Musuh Muawiyah, Ali. Bagaimana pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Qala rahimallah Abul Hasan, kana wallahi alamal huda wa kahfat tuko wa mahillal hija wa tudal ba wa nur suro fi zilamid duja da'iyan ila mahajjatil uzma aliman bima fi suhufil ula qa'iman fit ta'wil wa zikra muta'alliqan fi asbabil huda wa dzalikan lil khuri wal adha wa haidan ala turuqatir roda wa khairan man amana wattaqo wa sayyida man laqamasa wartada wa afdala man hajja wa sa'a wa amsaha man adala wa sawwa wa akhaba ahli dunya ila al-anbiya wan nabiyya al-mustafa wa sahibil qiblatain wa hal yuwaziri muwahhida wa zawju khairi nisa abul abu sibten lam taro aini misrahu wala taro ila yaumil qiyamah wal liqa ma la'anahu fa'alaihi la'natullah wal ibad ila yaumil qiyamah. Menang musuh ya. Kan Muawiyah musuh Ali, perang karo Ali kan. Nah, tapi setelah Ali meninggal, Muawiyah kangen. Terus kongkon coba ceritakan tentang keadaannya Ali, kelakuannya Ali. Muawiyah bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Lalu Ibnu Abbas menjawab, semoga Allah merahmati Abul Hasan. Hasan Husain kan, dari Abul Hasan. Demi Allah, sesungguhnya ia adalah bendera dan tanda hidayah. Tempat berlindung ketakwaan, tempat akal, gunung kebijaksanaan, cahaya yang menerangi kegelapan malam, seorang dai yang menyeru kepada jalan lurus yang mulia, mengetahui kitab-kitab samawi yang terdahulu. Jadi Taurat, Injil, Zabur, sampai Quran. Selalu memberikan penjelasan dan nasihat. Selalu menghubungkan diri dengan sebab-sebab hidayah. Meninggalkan segala kejahatan dan kecelaan. Senantiasa berpaling dari jalan kebinasaan. Dia adalah sebaik-baik orang yang beriman dan bertakwa. Penghulu bagi orang-orang berpakaian. Ia adalah seutama-utama orang yang berhaji dan bersa'i. Ia adalah paling toleran dan adil. Seorang ahli khutbah yang terbaik di dunia setelah para nabi dan Rasulullah SAW. Ia sempat mengerjakan sholat kedua arah kiblat. Jadi waktu di Masjid Kiblatain itu pas beliau ikut itu. Adalah ahli tauhid yang dapat menyamainya. Ia adalah suami dari wanita yang terbaik dan ayah dari dua cucu Rasulullah SAW, yaitu Fatimah ya, itu suaminya Fatimah. Aku tidak pernah melihat orang sepertinya dan engkau juga tidak akan melihat orang seperti itu di hari kiamat. Oleh karena itu, barang siapa melaknatnya, semoga dia mendapat laknat dari Allah dan seluruh hambanya sehingga hari kiamat.
Oh. Nah, orang musuh wani ngomong apa sih? Jadi itu memang sahabat itu kalau sudah ngomong ya pasti itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi walaupun musuhnya ya hanya sama-sama sahabat ya, ya sudah mungkin saling memaafkan. Tapi akhirnya negaranya dibagi dua, Basrah sama Syria. Sudah sekarang setelah ceritanya Ali, satu lagi. Qala fama taqulu fit Talhah wa Zubair radhiyallahu anhuma. Jadi ini coba ceritakan kelakuannya sahabat Talhah dan sahabat Zubair. Talhah itu orang Ansor, Zubair orang Muhajir. Fama taqulu fit Talhah wa Zubair radhiyallahu anhuma. Qala rahmatullahi alaihima kana wallahi afifain فرين مسلمين ظاهرين متطهرين شاهدين عالمين زلة والله غافر لهما إن شاء الله في النصرة القديمة والصحبة القديمة والأصفى الحملية. Sekarang coba ceritakan kata Muawiyah bagaimana kehebatannya atau akhlaknya atau kelakuannya Talhah dan Zubair. Zubair bin Awam ya, Zubair bin Awam. Muawiyah berkata, bagaimana pendapatmu mengenai Talhah dan Zubair radhiyallahu anhu? Ibnu Abbas menjawab, rahmat Allah atas keduanya. Demi Allah, keduanya adalah orang yang selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Afif itu orang yang menjaga diri, berdosa Afif. Afifain, orang yang baik dan bijaksana. Keduanya muslim, mereka orang yang bersih dan selalu membersihkan diri dari perbuatan keji. Dan mereka termasuk ke dalam golongan ulama dan suhada. Namun mereka pernah khilaf dalam membuat suatu keputusan lalu tergelincir. Namun Allah mengampuni keduanya. Insya Allah berkat pertolongan yang telah mereka berikan kepada Nabi SAW, persahabatannya dengan Rasulullah SAW, dan segala amalan soleh yang telah mereka lakukan. Padanya diceritakan. Kemudian yang terakhir sekarang. Wa qala Muawiyah fama taqulu fil Abbas. Apa di bapak ini cerita Ibnu Abbas. Qala rahimallah Abul Fadl kana wallahi sinwa abi Rasulullah sallallahu wa qurrata aini safillah kafal aqwam wa sayyidil a'mam wa ala basaran bil umuri wa nadhara bil awaqibi qad zanahu ilmun qad talashatil ahtab inda zikri fadilatihi فتابت الأنساب عند فخر عشيرته ولما لا يكون كذلك فقد ساسه أكرم من تب وهب عبد المطلب أفخر من مشى من قريش ورقب. هذا الحديث وقال الهيثمي وطبراني وفي من لم. Sekarang yang terakhir. Muawiyah bertanya lagi kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang Abbas, Bapak Dewi? Kalau Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, Allah merahmati Abu Fadl. Jadi Fadl itu anaknya Abbas, ya, kakaknya Abdullah.
Demi Allah, ia adalah seorang yang berasal dari usul yang sama dengan Rasulullah SAW. Keturunan Podre, keturunannya Abbas, Pamanin. Saudara kandung Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Penyejuk mata Safiullah. Jadi Nabi kita kalau melihat Abbas itu matanya sejuk. Mengatakan Safiullah. Safiullah Rasulullah itu. Safiullah. Penyejuk mata Safiullah. Pelindung seluruh kaum. Sedang membela orang. Dulu meskipun belum masuk Islam itu sedang membela orang Islam. Apa sih? Penghulu semua paman Nabi. Seorang yang berpandangan luas dalam semua urusan dan mempertimbangkan semua akibat. Ia telah dihiasi dengan ilmu. Tiada tandingan untuknya dari segi kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Tiada keturunan yang dapat menandingi kemuliaan keturunannya. Apalagi ia disebut-sebut. Bagaimana tidak? Ia telah dididik oleh semulia-semuanya orang Quraisy dalam siasah, yaitu Abdul Muthalib, yang maha Muthalib. Karena orang yang dibangga-banggakan di kalangan mereka apabila berjalan atau menaiki kendaraan. Dulunya lagi itu orang yang ganteng-ganteng. Yang namanya Fadl nih, Fadl kakaknya siapa ini? Kakaknya Abdullah bin Abbas. Itu mirip dengan Nabi, gantengnya itu. Jadi memang bukan hanya nasabnya, rupanya itu juga mau ngakukan. Nah itulah akhlak dan beberapa keistimewaan sahabat-sahabat yang kita sendiri supaya memiliki sifatnya sahabat walaupun hanya 6. Ya, apa itu 6 sifat sahabat itu? Satu, yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua apa? Salat khusyuk dan wudu. Itu semuanya sahabat begitu. Yang ketiga apa? Ilmu ma'al zikir. Ilmu ma'al zikir. Sahabat itu tidak ada pondok pesantren dulu. Tidak ada pondok, tidak ada madrasah, tidak ada apa. Tapi pinter-pinter. Pinter-pinter. Karena senang ngaji. Jadi kalau Rasulullah mesti kalau tidak dengar ya tanya. Tadi Rasulullah saya tidak dengar, saya apa dapalkan itu. Jadi meskipun tidak berketemu Rasulullah ya apal juga, ada hadis, ada ayat-ayat turun. Tadi ayat turun sampaikan. Nanti kalau sampai di rumah istrinya diberitahu, anaknya diberitahu, akhirnya pintar semua. Makanya kita itu kalau pakai metodenya sahabat itu tidak usah mondok, tidak usah sekolah, pintar-pintar. Tapi sekarang kan dulu adanya HP ya. HP semua, adanya ke taklim ada. Jadi itu, jadi ilmu ma'azikir ya. Jadi ada zikir. Terusnya apa? Habis ma'azikir. Ikramul muslim. Ikramul muslimin. Jadi itu saling menghargai kepada semua muslim itu. Kemudian yang kelima apa? Taksihun niat. Masahabat itu ikhlas semua orangnya itu. Itu. Kemudian yang terakhir dakwah dan tabligh urut kita bila itu selalu menjadi dai. Semua sahabat itu dai. Dan yang paling baik siapa? Khairul dai. Anta khairul dai. Ya Rasulullah khairul dai. Paling baiknya dai ya Rasulullah. Paling baiknya dakwah. Itu. Jadi mari kita minimal belum mengamalkan ya apal dulu lah. Apal dulu nampak sifat. Kalau belum apal masa bisa mengamalkan, belum apal. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, ya sain ya so. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladziina alaihim wal maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan fima fi majdah. Ya Rabbana alhamdu kami sallallahu alaihi wasallam. Amin. أقضي لنا بها جميع الحاجات Amin. والسيئات وأن ترفعنا بين الدرجات وتبلغنا بالله من جميع الخيرات في الحياة والممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وقبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هاونا في سؤال الموت والنجاة من النار والأمن السبب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ربنا اغفر لنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على بالأمي وعلى السلام الحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.